Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mangesdi, terima kasih para jamaah kajian ekonomi digital pagi hari ini. Ada Pak Sarijo, ada Pak Bimantoro, ada Mas Ismail nih kawan lama. Ada kawan-kawan yang lain ya. Terima kasih. Nah, kajian kita kali ini itu sebenarnya sambungan ya, sambungan dari kajian-kajian yang lalu yang saya kira memang perlu saya jelaskan ulang, bukannya saya ulas ulang untuk kita diskusikan. Sebab begini, ini ada kaitannya dengan puisi yang dibuat oleh Pak Bimantoro itu Republik Judul itu. Iya. Kita ini apa namanya ya, generasi bukan generasi milenial aja ya, bahkan generasi tua pun itu mengalami sindrom yang disebut dengan dopamin digital. Ini saya ulangi, kita ini mengalami sindrom yang kita sebut sebagai dopamin digital. Bisa di short kata ini, sindrom dopamin digital ini bukan kalimat saya, ya, bukan karangan saya, tapi ini sebuah fenomena yang kita alami bahwa kita ini mengalami satu peristiwa memahami sebuah masalah itu hanya dari judul dan gambar. Nah, judul dan gambar itu sering sering hanya sebuah framing yang membelokkan apa namanya pikiran kita dari persoalan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu pemahaman-pemahaman yang cukup mendasar itu perlu kita ulas terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, itu makanya dari berbagai angle. Sebab saya merasakan begitu saya posting itu viralnya luar biasa dan komentarnya itu ribuan. Di antara ribuan komentar itu saya merasakan komentator-komentator itu adalah mereka-mereka yang saya sebut sebagai orang yang mengalami sindrom dopamin digital. Jadi mereka memahami satu persoalan itu hanya dari judul tagline, nah, gitu. Jadi tidak memahami persoalan sesungguhnya apa gitu. Nah, oleh karena itu apa itu namanya tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memaparkan dengan cara yang mudah dan bisa menarik mereka yang sudah mengalami persoalan sindrom dopamin digital yang memahami sesuatu itu hanya judul dan tayangan video pendek-pendek 9 detik, 6 detik TikTok itu tertarik untuk membaca sampai akhir lah itu persoalan yang kita hadapi. Sebab apa? Sebagaimana berulang-ulang saya sampaikan, perang ini adalah perang narasi. Itu perang ini adalah perang narasi. Narasi yang terbangun itu jauh lebih besar nilainya daripada kapital. Itu yang penting yang ingin saya ulang-ulang ya. Narasi yang terbangun itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan kapital. Itu makanya George Soros ketika dia menyerang sebuah negara, dia tidak cukup hanya dengan kapital, misalnya memainkan apa itu nilai tukar dan indeks harga saham saja enggak. Dia justru lebih banyak menginvestasikan melalui narasi. Nah, itu narasi membentuk persepsi, lalu pasar itu membentuk kenyataan, kan gitu. Jadi itu rumus dia itu, dan itu bukan kata-kata saya, dan itu ada bukunya ya teorinya si siapa itu namanya Soros sendiri, reflexivity, dan ternyata saya pelajari reflexivity itu sebuah rumus dari sebuah ideologi Popper. Jadi dia itu punya idola, idolanya dia itu Popper, dan itulah yang kemudian dia praktekkan. Dan dia sendiri mengatakan senjata terbesar untuk meruntuhkan sebuah negara itu adalah narasi. Nah, jadi kalau dia berhasil membangun narasi dan apalagi narasinya dengan sindrom dopamin digital yang pendek-pendek itu, orang-orangnya termasuk profesor-profesornya yang ada di dalam negara itu pikirannya pendek-pendek semua, maka dia nggak akan ngerti
apa sebenarnya persoalan apa yang sedang dihadapi itu yang apa namanya saya pahami dari teori-teori yang dia pakai, sehingga kemudian ketika kita itu diserang maka kita tuh nggak ngerti bahwa kita itu diserang. Ya, kenapa? Karena yang kita pahami adalah narasi yang dia bangun. Wah, rupiah sedang jatuh, indeks harga saham sudah jatuh, jatuh. Ini gara-gara tata kelola pemerintahan yang tidak beres, korupsi banyak di mana-mana. Prabowo membuat apa itu namanya kebijakan-kebijakan yang membuat investor itu lari, dan kemudian narasi-narasinya itu gitu, itu itu yang kemudian membuat kita panik, dan itu yang kemudian membuat kita membenarkan, dan itu yang membuat narasi itu menjadi kita makan, dan kita nggak melihat apa sebenarnya terjadi, bahwa itu adalah serangan. Itu latar belakang kenapa saya terus-menerus mengangkat ini ya. Nah, kenapa? Karena saya punya alasan yang kuat. Di antara sekian ribu komentator saya itu saya baca tuh banyak sekali. Dan kemudian ada yang hijab, dan kemudian oh iya, memang mereka itu tidak bisa kita salahkan dong, narasi yang dia makan itu. Persoalannya adalah kita yang tidak memproduksi narasi, sehingga kemudian mereka termakan oleh narasi yang oleh Pak Bim itu, Pak Bintoro itu ya Republik Judul itu ya, judul. Kita itu hanya makan judul aja itu ya. Atau saya menyebutnya sebagai penyakit atau sindrom dopamin digital. Nah, itu tantangan kita nih, gimana kita bisa membuat narasi yang menarik, yang kemudian mereka mau membaca, dan kemudian dia mengerti, oh ini adalah serangan ini kok terhadap kedaulatan kita, kan gitu. Oke, itulah kemudian saya menulis, ini belum saya tulis ya, jadi saya jadikan judul kajian ini, nanti akan saya tulis juga, Habibinomics, Prabowonomics, dan Hilirisasi. Misi yang tertunda 30 tahun. Nah, dulu dibunuh, kini mereka coba bunuh lagi ketika mendapatkan kesempatan kedua. Ini kan Prabowonomics itu kan kesempatan kedua untuk menghidupkan Habibinomics. Apa itu? Oke, jadi serangan itu ya, serangan itu justru ya, justru itu bisa kita lihat dari pembukaan serangan yang mereka lakukan pada tanggal 14 Mei 2026 dalam artikel yang ditulis The Economist. Nah, ini justru memberikan pemahaman mengapa mereka menyerang Indonesia. Makanya saya buat kata-kata dua judul yang membuka kartu. Artinya ini menjawab sebenarnya kenapa kita diserang. Nah, dan kenapa mereka menyerang kita itu adalah kalimat mari kita pahami Indonesia's president is jeopardizing the economic and democracy. Presiden Indonesia itu sedang membahayakan perekonomian dan demokrasi, ya. Lalu di di apa itu, nah, subjudulnya mereka itu ya kalimatnya sangat kasar. Menurut saya sangat kasar ya, kalau too spendthrift and too authoritarianism, ya, apa namanya, terlalu boros gitulah ya. Ya. Maksudnya presiden itu mencuri terlalu banyak gitu loh, kan kalau bahasa, kalau kita terjemahkan letteral kan gitu. Maksudnya boros dan terlalu otoritarian. Oke, nanti kita bahas ya. Lalu kemudian kalimat yang membuka ya kartu mereka sendiri itu adalah kalimat atau eh, apa namanya, artikel yang dia buat juga di hari yang sama di The Economist. Indonesia, the biggest Muslim majority country, is on a risk path, ya, a risky path, ya. Indonesia, negara yang dia sebut sebagai negara terbesar Muslim di dunia, mayoritas Muslim terbesar di dunia. Bayangin, dia membayangkan, Indonesia, sebuah negara mayoritas muslimnya atau negara muslim terbesar di dunia, sedang berada di jalan yang berbahaya. Ya kan? Sedang berada di jalan yang berbahaya. Dua artikel besar terbit serentak The Economist London pada hari yang sama, 14 Mei 2026. Ya, Mei 2026. Mei, ya. Itu mengingatkan Mei 98 kan. Oke, mari 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 kita bahas, mari kita ulas. Membahayakan bagi siapa? Ya, mari kita perhatikan pilihan frase mereka. The biggest Muslim majority country, ya.
Dia dia melabelkan kepada Indonesia yang dia tulis itu the biggest Muslim majority country. Padahal dia bisa juga kan menulis negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Nah, atau mungkin dia bisa menyebut ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ya. Tapi kenapa dia memilih the biggest Muslim majority country? Ya, identitas Muslim dipilih sebagai bingkai resiko. Itu bukan kebetulan redaksional, itu pilihan framing. Ya, kajian ini menjawabnya dengan data terbuka ya. Nanti saya akan Ocean itu open source intelligence. Artinya data-data yang saya ambil itu adalah data yang sudah dipublis secara terbuka baik di media mainstream maupun misalnya lembaga-lembaga riset atau lembaga-lembaga kajian dia sudah mempublisnya dalam publikasi terbuka. Artinya makanya saya bisa membuka dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian ekonomi digital catat itu kata ini ya, OSIN itu manfaatkan sebagai sebuah senjata untuk mendapatkan banyak data. Dan kalau kita sudah mendapatkan data dari sebuah riset Ocean, maka kuat sekali. Karena data itu bukan lagi data tertutup, bukan lagi data yang misalnya harus kita peroleh dengan cara melakukan hack, ya kan gitu ya. Nah, terhadap misalnya data yang dimiliki oleh lembaga atau kemudian oleh yang dimiliki oleh orang kan gitu. Jadi Ocean ini adalah sebuah penjelasan bahwa kita ini memaparkan sebuah data yang sudah dikatakan publik gitu, hanya tersebar di mana-mana dan kita rumuskan, kita urutkan, kita narasikan ya. Jadi oleh karena itu ini adalah bukan teori konspirasi apa yang saya sampaikan. Ini pola yang bisa diverifikasi siapapun karena datanya adalah data terbuka ya. Jadi untuk memahami mengapa serangan datang sekarang, maka kita ayo mundur 30 tahun ke landasan pacu di Bandung. Ya, oke. 10 Agustus 1995 Gatot Kaca terbang. Oke, ini hari teknologi yang saya kira kita semua seusia saya menyaksikan itu ya. Saya menyaksikan live bagaimana pesawat Gatot Kaca N250 itu lepas landas di Husin Sastra Negara. Pak Habibie, kemudian Pak Harto, kemudian ya dan lain-lainnya ya. Ah, pesawat itu terbang 1 jam, disaksikan ribuan orang bersorak sambil menyeka air mata. Saya pun sebagai orang teknik ya, itu saya menitikkan air mata. Saya mengikuti, saya mengikuti Pak Habibie, saya tahu ceramah-ceramah beliau baik di ITSMI maupun di mana-mana gitu ya. Jadi ketika N250 itu terbang ya, itu ya saya ingat deh. Hanya 3 pesawat ya di dunia yang waktu itu memiliki teknologi fly-by-wire, Airbus, Boeing, dan N250. IPTN ya dalam dalam angka dia bukan bukan proyek yang gagal ya. Dia bayangin tuh, dari 20 orang dia kemudian menjadi 48.000 orang dan 48.000 orang ini engineer-engineer yang disekolahkan oleh Pak Habibie itu di luar negeri ya. Dengan beasiswa yang cukup besar. Itu rata-rata insinyur S1, S2, S3 itu waduh kelompok-kelompok orang terpintar di Indonesia yang oleh Pak Habibie pada waktu itu tuh dikirim dan kemudian terkumpul itu menjadi orang-orang yang kemudian ya ini ini investasi luar biasa yang yang perlu puluhan tahun itu, perlu puluhan tahun. Bayangin sejak 76 ya orang-orang pintar-pintar kita itu ya, wah itu dididik ke luar negeri di apa kasih beasiswa ya. Dia ada perputaran turnover IPTN itu per tahun bisa 10 miliar US dollar ya. Lalu kemudian Pak Habibie itu ya itu juga membuat namanya crowdfunding seperti sekarang crowdfunding sekarang itu dan itu sudah dilakukan untuk membiayai bukan hanya N250 waktu itu N2130 ya dan nilai proyek N2130 berpenumpang 100 sampai 130 orang ya N2 CN235 Tetuko
laris dibeli banyak negara ya. Sukses uji terbang dan dipuji dunia. N2130 disiapkan menantang segmen Boeing dan Airbus kelas menengah. Indonesia sedang naik kelas, tapi terlalu cepat bagi sebagian pihak. Jadi sebenarnya kalau kalau kita membuka data ini lagi itu sebenarnya ya sedih kita ya. Lalu kita eh, ke peristiwa 98 yang kemudian saya sebut 30 tahun yang kemudian menunda ya, menunda misi itu ya. Waktu itu saya kira terjadi krisis moneter yang luar biasa menimpa Asia tahun 97 itu dan itu adalah Soros ya kan dan ini bukan tuduhan atau saya hanya ngarang-ngarang itu banyak ya banyak pengakuan dan banyak saya kira berita dan juga kajian bahwa itu apa yang dilakukan oleh Soros ketika Soros mempraktekkan teori reflexibility ya lalu kemudian kita pun juga mengalami hal yang sama di dalam negeri dan kemudian terjadi krisis dan karena krisis maka kemudian terpaksa fundamental ekonomi kita itu nggak bagus ya. Nah, kalimat fundamental ekonomi ini sering dipahami salah paham orang. Nah, maksud fundamental ekonomi itu maksudnya negara itu masih bisa gaji, pertumbuhan masih ada, devisa masih ada, lalu kemudian kementerian, lembaga dan lain saya masih berputar itu maksudnya fundamental ekonomi dan kan kita ada pertumbuhan masih 5,61, inflasi masih terjaga di 3%, ya walaupun manufaktur tumbuh dan lain sebagainya. Maksudnya fundamental itu ya. Walaupun ketika kita menyebut fundamental ekonomi itu sering orang memahami kemudian memaparkan hal yang buruk-buruk. Enggak, bukan itu maksudnya. Kan fundamental itu maksudnya negara itu masih hidup, masih punya uang untuk menghidupkan rutinitas rutinitas negara gitu maksudnya ya. Devisa masih ada dan lain sebagainya ya. Nah, pada saat kemudian LOI yang kemudian saya kira kita masih mengingat semua bagaimana Michael Kamdesu gitu ya, itu kemudian bersedekap di samping Pak Harto, samping agak belakang gitu, dan merasa berhasil karena kemudian pemerintah Indonesia menandatangani LOI, Letter of Intent. Itu adalah lonceng kematian dari upaya menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mana pada intinya adalah Indonesia mulai masuk ke negara industri dan kita menyadari bahwa sumber daya alam kita itu harus diberi nilai tambah teknologi. Itu kalimat Pak Habibie. Ya, jadi Pak Habibie itu selalu bilang besi ya 100 ton itu berapa nilainya. Tapi kalau kemudian kita kasih nilai tambah teknologi menjadi mobil dia bilang kan itu nilainya ratusan kali lipat apalagi pesawat terbang kan gitu itu yang saya ingat betul di dalam kuliah-kuliah dengan Pak Habibie itu kan sering kuliah kita undang di ITS pada waktu itu saya sendiri anggota IJMI Masika ya Masika IJMI ya, muda dan saya sering bertemu dengan beliau dan itu yang sering beliau ulang bahwa kemudian kita itu jangan menjual barang mentah kita, bahan mentah kita karena harus kita beri nilai tambah teknologi karena dia puluhan ratusan kali lipat nilainya dan kalau kita buat di dalam negeri maka kemudian muncul apa itu namanya industri yang akan memberikan lapangan pekerjaan, kemudian pajak kepada pemerintah dan income yang sangat besar bagi negara kan gitu ya. Ya, jadi LOI itulah yang kemudian di pasal item 40-nya itu pemerintah tidak boleh lagi memberikan subsidi kepada EPTN dan itu suntikan mati ya kepada apa namanya BBM. program yang disebut Habibinomics itu ya. Padahal N250 sedang berada di tahap akhir uji terbang untuk sertifikasi kelaikan FAA Amerika dan otoritas Eropa. Proyek dihentikan di garis finish. Habibie menyebut penghentian itu dengan satu kata kriminal. N250 tidak jatuh dari langit, ia dijatuhkan dari meja perundingan. Dan saya kira kemudian kita baca tulisan-tulisan Pak Habibie setelah itu, ya dia dia betul-betul marah
Tapi LOI itu ditandatangani Pak Harto dan kemudian dia menjadi presiden setelah Pak Harto yang terikat oleh letter of intent itu dan dia terpaksa ya kan harus menghentikan itu. Dan bukan hanya ya IPTN ya, bukan hanya IPTN ya. Proyek-proyek industrialisasi yang memberi nilai tambah teknologi itu ya berhenti, termasuk mobil nasional gitu ya. Dan itu peristiwa tahun 98 yang saya alami dan kita alami semua dan baru belakangan kita pahami bahwa itu sebenarnya adalah serangan terhadap kita ketika kita mau naik ya dari negara berkembang yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang harus kita olah sendiri gitu, tidak kita jual dalam bentuk mentah gitu ya. Nah, yang dibunuh itu bukan proyek yang gagal, IPTN itu bukan proyek yang gagal ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan Pak Ilham Habibie, dengan Pak Cipung dan berbicara hanya bertiga saja di rumahnya itu cukup panjang saya mendengarkan itu. Waduh, ya. Jadi kita kan punya 48.000 orang terdidik ahli pesawat terbang, ya. Dan kan harus di matinya PTN itu kan kemudian berarti ada pemutusan hubungan kerja yang 16.000 orang. Bapak Ibu tahu itu yang kemudian waktu saya dengar paparannya Pak Ilham itu, orang-orang itu semua diborong kepada Embraer, ya, industri pesawat terbang yang ada eh, di Brazil, ya. Kemudian Kanada, Amerika, Eropa. Embraer ini menjadi raksasa pesawat regional dunia. Dia yang menikmati eh puluhan ribu engineer yang dididik melalui beasiswa sejak tahun 76, 80 yang seharusnya bekerja di IPTN. Sekarang itu diambil begitu saja kayak bedol desa kata Pak Ilham itu ke Embraer gitu ya. Dan iya mereka yang memanfaatkan ya. Nah, 230 unit Boeing 37 dibeli Lion. Nah, mereka kemudian mengerjakan proyek-proyek yang harusnya laris kan. Hmm. Jadi pada waktu itu ketika membuat CNN 250 itu kan Pak Habibie berpikir bahwa dunia itu membutuhkan 8.000 pesawat seperti itu, ya kan? Nah, dan sekarang kan pesawat-pesawat itu dipenuhi oleh ya seperti Boeing dan Embraer ini kan gitu ya. Dan ya seharusnya kan itu kita produksi dan kita sudah siap kan gitu. Semuanya sudah siap tinggal produksi. Tapi ya dibunuh kan gitu ya. Dan ya itu saya kira sebuah pengalaman yang luar biasa yang saya kira sangat mahal ya. Sangat mahal untuk bisa kita jadikan pelajaran. Jadi nggak mungkin kemudian pengalaman yang mahal itu kemudian kita tidak lihat lagi ya dan kita tidak tengok lagi ya. Dan itulah apa namanya pandangan pikiran Barat ya kelompok-kelompok yang mungkin sekarang istilahnya elit global whatever saya menyebutnya sebagai kapitalisme global atau saya menyebutnya sebagai kelompok pro pasar bebas atau kelompok ya apa namanya ya kapitalisme itu aja. Mereka tidak ingin ya negara kita itu ya naik kelas kan gitu ya. Dan sekarang ya 30 tahun pesta pora itulah kemudian dengan apa namanya dengan LOI itu maka kemudian kita itu membatalkan semua program-program yang terkait dengan industrialisasi dan apa itu namanya memberi nilai tambah teknologi dan kemudian kita kembali menjadi negara yang resep LOI itu kan Indonesia menjalani resep yang dituliskan untuk kita ya. Kembali kepada keunggulan komparatif ya hanya menjual tanah, batu, kemudian TBS atau kemudian CPO mentah ya. Nilai tambah itu dinikmati negara industri dan pusat finansial kawasan. Kita menanggung lubang tambang dan deindustrialisasi dini ya. Ini kan kemudian kita menyebutnya sebagai kutukan negara kaya itu kan core.
ya. Dan ini sekarang yang 30 tahun yang kita alami kan seperti itu. Kita hanya menjadi tempat di mana mereka mengeruk bahan mentah, lalu kemudian nilai tambahnya dia buat di negaranya mereka, ya terutama Singapura, itu 30 tahun pesta pora mendapatkan bahan mentah dari kita, bahkan bukan bahan mentah, bahan murah yang seharusnya harganya 100 cuman dijual atau dia beli 50, lalu kemudian keuntungan dari harga normalnya itu ngendapnya di Singapura, dan uang-uang dari seluruh bahan mentah kita itu baik sawit, baik batu bara, baik nikel, baik ferroalloy maupun bauksit dan lain sebagainya, ya itu kan kemudian mengendap di Singapura, dan itulah makanya kemudian saya sebut pesta pora itu 30 tahun itu. Dan selama 30 tahun pesta pora itulah waktunya kita hentikan, ya. Waktunya kita sadari, ya. Kenapa? Karena kalau bahan itu kan kita olah kan 10 kali lipat, 19 kali lipat, bahkan ada yang sampai 70 kali lipat, ya. Nah, itu cerita Habobinomics. Nah, Prabowonomics itu apa? Itu kelanjutan karena oke, kalau dulu itu Dirgantara, pesawat teknologi tinggi, jelas nilai tambah teknologinya itu kelihatan sekali, ya. Tapi sekarang ini justru lebih lebih membumi. Kenapa? Karena Prabowonomics itu cuman mineral, pangan, energi, hilirisasi, larangan ekspor mentah, kemudian konsolidasi Danantara, lalu menghidupkan koperasi desa yang masif di 80.000. Oke, kan. Dan itu yang dilakukan, ya. Ini yang menakutkan gitu, bukan pesawat lagi. Yang menakutkan sekarang dilarang mengekspor batu bara, dilarang mengekspor sawit, dilarang mengekspor nikel mentah, ya harus diubah menjadi apa namanya, pokoknya ada di smelter dulu, kemudian ada diolah dulu, kan gitu, ya. Nah, ideologinya sama. Nah, itu Habibienomics maupun Prabonomics sama. Pasal 33 UUD 45, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, rumusnya adalah nilai tambah harus terjadi dalam negeri, berhenti menjual tanah, mulai menjual barang, maksudnya barang jadi. Nah, jadi momentum hilirisasi ini sudah kita lihat, ya, ketika nikel dilarang dijual mentah, diolah, itu nilainya dari 3,3 miliar tahun 2017 US dollar menjadi 33, ini 10 kali lipat, kan gitu. Demikian juga yang lain, ya. Dan ada 28 komoditas dalam peta jalan hilirisasi, ya, yang dibuat sampai tahun 2040, dan ada kebutuhan investasi 618 miliar US dollar. Nah, ini ini PR kita ini. Kenapa? Karena sekarang begitu ada industrialisasi, karena kemudian bahan-bahan itu harus diolah, maka ada kebutuhan pabrik-pabrik, dan ketika pabrik-pabrik harus kita dirikan itu butuh investasi. Nah, untuk mendapatkan nilai investasi ini sekarang sedang menjadi persoalan, ya kan. Nah, itu makanya kemudian DHI itu nggak boleh mengendap di Singapura, Hong Kong, atau yang lainnya, dipaksa dipaksa eh, untuk berputar di Indonesia. Agar apa, ya? Agar mereka yang mau mendirikan pabrik-pabrik dari 28 komoditas ini diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, itu bisa mendapatkan kredit bank, kan gitu. Nah, ini nanti harus belajar dari Pak Bimantoro ini. Saya juga melihat ini penting, ya, untuk penting, dan diskusi kita ya harusnya begini. Ya, harusnya kita harus melihat nih, ada banyak pabrik yang harus berdiri gitu, sehingga kemudian ada banyak insinyur-insinyur yang nggak paham bagaimana mendirikan pabrik itu, diajarin dan dibantu untuk kemudian bisa mendirikan pabrik itu. Nah, ini, dan kemudian bahan-bahan mentah itu bisa kita olah, kan gitu, ya. Nah, kemudian kan kita berpikir untuk melakukan itu, ya ini Pak Cipung yang berpikir seperti ini yang kemudian saya buat di sini. Ini pikirannya Pak Cipung yang disampaikan kepada Pak Prabowo untuk kita bubarkan Kementerian BUMN itu dan buat seperti Temasek itu itu kalimatnya Pak Cipung itu. Jadi BUMN itu harus dibagi menjadi tiga. Satu, BUMN strategis,
BUMN strategis itu tidak berpikir untung, tapi kebutuhan negara. Kalau negara butuh pesawat, butuh kapal, butuh senjata, ya jangan pikir untungnya, produksi aja, karena itu bagian dari industri strategis, kan gitu. Lalu kemudian industri yang BUMN atau perusahaan yang memang menghasilkan keuntungan seperti bank, seperti macam-macam. Nah, itu mereka menghasilkan keuntungan nanti kemudian disalurkan kepada industri strategis, lalu perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai PSO, Public Service Obligation, seperti Pertamina, seperti PLN, seperti Telkom, itu disebut PSO. Dari mana? Dia tidak boleh membuat harga yang mahal. Jadi katakanlah harga industri atau harga keekonomiannya cukup mahal dan tidak terjangkau, maka industri yang tengah tadi itu yang mendapatkan keuntungan itu harus mem- me- 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 membail out atau kemudian mengalirkan dana keuntungannya itu ke situ supaya kemudian PLN tidak mahal, supaya kemudian bensin tidak mahal, supaya kemudian kereta api dan lain sebagainya nggak mahal. Nah, kan gitu. Dan itu yang kemudian kita kita buat Danantara. Jadi pikiran kita Danantara itu seperti Temasek. Jadi yang yang tadi itu mengelola sumber daya alam tadi itu menghasilkan keuntungan, lalu keuntungannya dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu ya tadi ke sebelah perusahaan yang PSO itu dia memberikan subsidi karena itu dibagikan sebagai apa namanya perintah konstitusi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tadi, ya kan gitu. Dan ini yang kemudian nanti kalau ekonom barat, ekonom kapitalisme neoliberal itu melarang, mereka akan mengatakan ini sebagai pelanggaran terhadap disiplin fiskal gitu. Jadi ketika kemudian APBN yang diperoleh dari ya pengelolaan sumber daya alam dan penguasaan pasar itu memperoleh keuntungan yang besar karena kan monopoli negara ya otomatis besar dan tidak ada apa tuh namanya pesaing asing yang masuk karena dilarang oleh undang-undang, dia mendapatkan keuntungan besar. Tapi kemudian keuntungan itu sudah dibagi dalam struktur, ke kiri dia membiayai industri strategis untuk membuat pindad, misalnya membuat peluru senjata sebagai pertahanan keamanan, kapal PT PAL, kemudian kalau perlu mobil, makanya mobil mobil itu kan digandengkan kepada pindad, kemudian industri pesawat terbang, ya dan lain sebagainya. Ya itu tidak boleh dipikir untung di depan, enggak. Itu keuntungannya di belakang dan itu harus disupport terus-menerus oleh penghasilan dari sumber daya alam itu tadi, ya kan gitu. Nah, ini yang kemudian dikritik habis-habisan, ya. Seolah-olah ini sebagai pemborosan yang kemudian disebut tadi itu Prabowo disebut sebagai terlalu boros menggunakan APBN karena ukurannya adalah ukuran ekonomi kapitalisme yaitu disiplin fiskal. Nah, sementara ekonomi konstitusi enggak, APBN memang dipergunakan untuk itu kan gitu. Sehingga kalau cara mengukur penggunaan APBN dipakai ukuran neolib kapitalisme ya pasti. Ya kan, ukurannya bukan itu, penggaris kita bukan itu, penggaris kita ekonomi konstitusi. Bagaimana menggunakan APBN itu yang memang terbesar adalah mendorong untuk penggunaan kemakmuran rakyat. Ya seperti MBG, seperti kemudian diberikan subsidi untuk BBM, subsidi listrik, subsidi LPG dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, jadi dan antara dibikin sebagai ini kan standar ganda kan. Ini kemudian kita bicara standar ganda ya. Nah, dan antara dipikir sebagai negara terlalu dominan dan menyempitkan ruang swasta. Instrumen yang sama di label yang berbeda. Dia memuji Temasek, holding. Tapi kemudian ketika kita melakukan yang sama, dan antara itu kemudian diukur dengan ukuran-ukuran mereka, kan gitu kan gitu ya. Ya, instrumennya sama, dinilai dengan timbangan yang berbeda, tergantung siapa yang memegangnya. Jadi kita lakukan hal yang sama, Singapura melakukan yang sama, tapi kemudian kita dikritik oleh yang berbeda. Nah, kenapa ini membahayakan mereka dan mereka menyerang kita? Ini kata kuncinya kan gini, karena satu bahan mentah murah, nikel, bauksit, tembaga tidak lagi bisa dibeli dengan harga tanah atau harga murah. Harus dibeli menjadi barang jadi, setengah jadi, atau mereka kalau memang mau membeli ya bikin pabrik di sini. Nah, ini yang menyebabkan model bisnis mereka hancur.
model bisnis mereka hancur. Selama ini mereka bisa mendapatkan barang murah dari kita, bahan mentah dari kita, bahkan mencuri, ya kan? Dan nilai yang mereka curi itu ada tercatat 15.400 triliun. Data itu diperoleh dari data UN Comtrade. Ya, jadi selisih yang harusnya masuk kepada APBN sama selisih yang kemudian ternyata itu masuk kepada negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, China, dan lain sebagainya itu, ya kan, ada catatannya. Dan itulah yang dicuri dari Indonesia. Itu 15.400 triliun. Itu data dari UN Comtrade. Itu ada. Dan itulah yang kemudian dipidatokan oleh Pak Prabowo tanggal 20 Mei kemarin itu. Ya. Nah, ini model bisnis mereka mati semua ini. Kenapa? Karena mereka udah nggak bisa lagi ya, mendapatkan bahan murah, bahan mentah. Karena kita larang kan gitu. Karena kenapa? Kita mau mengolahnya sendiri. Jadi kalau mereka mau, ya mereka harus investasi di dalam negeri, ya. Dan harus harus membuat pabrik di sini. Dan kalau membuat pabrik di sini akan menghasilkan pekerjaan, menghasilkan pajak, menghasilkan nilai tambah. Karena nilainya kan berarti ketika diekspor tidak lagi bahan mentah kan mahal. Nah, ini nomor satu, ini kenapa mereka menyerang kita? Karena model bisnis mereka itu hancur oleh kebijakan yang kita buat ini. Ini ini benar-benar sebuah kebijakan yang membuat mereka meradang. Nah, ini persoalan besar, besar sekali. Dan oleh karena itu mereka sampai membuat artikel dalam 1 hari dan melakukan serangan kita bertubi-tubi sampai sekarang ya, sampai 28, 29 Juni itu masih ada serangan lagi itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pasar dan aset strategis tak lagi bisa dikendalikan lewat pasar bebas semata. Negara hadir dengan perangkat hukumnya, larangan ekspor, DHE, dan antara dan lain sebagainya. Nah, jadi kapitalisme dunia itu atau eh, kelompok orang-orang yang memegang kapital besar seperti BlackRock ya, seperti kelompok-kelompok Soros dan lain sebagainya itu, mereka nggak bisa lagi masuk ke Indonesia menguasai pasar karena mereka bukan berhadapan dengan lawan pebisnis, lawannya negara gitu. Itu soalnya negara kemudian menerapkan apa yang di dalam pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak mereka nggak boleh masuk. Nah, ini yang nggak bisa dia lawan. Kalau dia lawan, ya dia masuk ke negara kita, hukum negara kita berlaku, dia bisa ditangkap, dia bisa ini dan lain sebagainya. Itu soal ya. Yang kedua, negara menguasai sumber daya. Nah, selama ini mereka memperoleh itu dengan harga murah. Itu persoalan yang dihadapi oleh mereka. Mengapa mereka menyerang Indonesia? Nah, ini yang harus kita pahamkan dan saya harus tulis berulang-ulang supaya mereka-mereka yang mengalami sindrom dopamin digital itu bisa masuk ke sini dan memahami ini. Bukan hanya soal ya, waduh, aduh, macam-macam yang kemudian pidato Pak Prabowo dipotong, kemudian diputar balik kan. Nah, itu kan sindrom dopamin digital gitu ya. Pak Prabowo ada kelemahannya, iya banyak, dan kita juga tahu. Tapi kenapa kita harus fokus ke situ doang gitu loh maksudnya. Iya, saya setuju juga diviralkan untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan itu saya setuju kan gitu. Tapi ya, jangan sampai menutup juga bahwa kita ini sedang bangkit dan kita sedang melaksanakan sebuah kebijakan yang bagi negara Barat, bagi kaum pro kapitalisme, neoliberalisme itu mengancam mereka, mengancam dunia itu, mengancam dunia narasi mereka itu kan gitu kan. Lalu kemudian kita nggak paham gitu loh. Dan kemudian kita hanya konsentrasi fokus pada hal yang lainnya. Dan itu sebenarnya eh, buat Barat itu presiden yang berbahaya. Bayangkan perang Iran lawan Amerika dan Israel. Iran itu kan cuma negara kecil, ya kan? Dia nggak sebesar Indonesia. Lalu kemudian dia memiliki industri pertahanan yang mampu mengalahkan Amerika dan Israel. Bayangkan itu yang terjadi ada di pikiran orang Barat sekarang itu, gitu loh ya. Dia memikirkan ini Indonesia 280 juta dan negara Muslim terbesar di dunia ini kalau dia sampai punya kemampuan seperti Iran, lalu punya industri seperti Cina, wah ini bukan bukan hal yang bagus, ini mimpi buruk buat mereka. Dan oleh karena itu, ya mereka harus hentikan itu. Kenapa? Karena kalau Indonesia itu berhasil bangkit, ya
maka itu akan menjadi inspirasi ya bagi negara selatan yang lain untuk meniru gitu. Dan itu akan membuat payah mereka dan mereka akan monopoli dalam konsensus Washington Washington yang mereka pakai selama ini itu akan runtuh dan berbagai konsep teori mereka kan sudah banyak runtuh ya menghadapi Iran, menghadapi Cina, menghadapi misalnya BRICS dan lain sebagainya. Jadi eh, tentu saja mereka sangat khawatir gitu ya dan Indonesia itu menjadi inspirasi ya dan bagi negara-negara yang melakukan perlawanan terhadap monopoli ya konsensus Washington itu ya atau ya apa namanya ya konsep yang dia buat untuk memberikan instrumen-instrumen agar negara-negara seperti Indonesia itu terikat lagi, terikat gitu loh ya. Baik mata uangnya, baik industrinya, baik kebijakan ekonominya, baik pengaturan APBN-nya, utangnya, macam-macam kan gitu. Itu kan yang ada di Washington Consensus itu. Kalau runtuh, maka ya kita akan bisa lepas dari ikatan-ikatan mereka itu dan kemudian kita bisa membangun apa yang kita punya bahan itu untuk kemudian menjadi produk-produk industri yang dibutuhkan oleh mereka, ya kan, oleh dunia ya. Nah, jadi ini juga ironi terbesar yang kemudian bisa kita catat itu proteksi untuk mereka, strategi proteksi untuk kita. Maksudnya begini ya, mereka itu mengkritik kita habis-habisan ketika kita menggunakan APBN untuk memproteksi atau melakukan public service obligation atau melakukan upaya-upaya APBN untuk digelontorkan kepada kepentingan rakyat seperti MBG, koperasi dan lain sebagainya itu dia kritik habis-habisan dan kritik itu kemudian di apa namanya ya benar-benar diamplifikasi oleh jaringan mereka gitu loh. Padahal coba lihat Amerika sendiri itu ya melakukan hal yang sama. Mereka itu punya namanya CHIPS Act and Inflation Reduction Act. Itu saya bacakan ya. Ini Chip and Science Act itu dibuat oleh Amerika. Mereka mengalokasikan sekitar 280 miliar US dollar, ya, termasuk 52 miliar US dollar untuk melakukan subsidi ya kepada pabrik semikonduktor. Itu sama kan seperti 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 PTN itu pabrik teknologi. Jadi dia ini ya memindahkan Nvidia yang sebenarnya ada di Taiwan, ya kan? Apa tuh namanya Stephen Huang itu ya Stephen Huang itu dia pindahkan untuk di Amerika dan kemudian bangun di sini chips ini ya nggak boleh di luar dan kemudian dia alokasikan 280 miliar US dollar ya dan khusus untuk chips ini itu 52 miliar US dollar memberikan subsidi langsung plus insentif pajak agar pabrik semikonduktor chips itu yang kemudian kita sebut sebagai Nvidia yang kemudian chip yang lainnya kan sudah ada di Amerika kan, Silicon Valley kan, apa Intel dan AMD. Nah ini Nvidia nggak boleh berada di Taiwan atau berada di luar Amerika. Dia tarik harus ada di Amerika dan dia subsidi. Dia mengeluarkan subsidi yang besar ya untuk melakukan itu agar kemudian apa? Lalu setelah itu produk ini dia 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 gunakan untuk ya apa namanya memperbesar kapasitas teknologi pertahanan dan AI di Amerika. Lalu dia membuat apa namanya larangan ya, larangan atau klausul yang disebut dengan guardrail itu, yang kemudian mereka melarang chips itu dilarang dikirim kepada Cina, terutama dan negara-negara yang kemudian dianggap berbahaya. Sebab kalau Cina itu kan kalau sampai kemudian mendapatkan aliran chips Nvidia itu, maka wah itu dianggap berbahaya itu itu dia melakukan itu. Kalau Inflation Reduction Act ini kan kemudian juga eh, 370 miliar US dollar subsidi dan kredit pajak untuk energi bersih dan kendaraan listrik, ya kan? Jadi kuncinya di persyaratan kredit pajak EV ya 7.500 US dollar dan kemudian untuk melakukan subsidi kepada rakyat, ya kan?
kenapa kenapa ya eh, The Economist tidak mengangkat ini? Dia lebih mengkritik Indonesia menggunakan APBN untuk MBG, APBN untuk membuat jaringan distribusi 80.000 koperasi desa Merah Putih. Itu dia sebut sebagai terlalu boros, ya kan? Kemudian spendthrift. Ya, kalimat itu kayak kalau saya baca terus itu terlalu banyak mencuri. Mencuri dari mana? Wong APBN memang digunakan atas perintah konstitusi. Amerika sendiri melakukan itu, ya kan? Eropa juga melakukan itu, ya. Eropa defensif menjaga rantai pasok industri hijaunya. Cina juga mengkonsolidasi industri nasionalnya dan menggunakan APBN, menggunakan sumber daya negara. Negara turun ke pasar, kan gitu. Jadi Amerika sendiri negara kapitalisme juga turun ke pasar, ya kan? Eh, Lalu kenapa kenapa kemudian kalau Indonesia melakukan dia kritik habis-habisan, dia serang habis-habisan, kemudian dia narasikan sebagai pemborosan, penggunaan APBN yang ugal-ugalan, ya kan? Ya bahwa oh iya oke MBG itu kemudian ada korupsinya oke, ya kan yang ya kita viralkan supaya kemudian dikelola dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih lo belum berfungsi lagi dibangun, ya kan. Lalu kemudian yang dikritik adalah ada koperasi Desa Merah Putih berdiri di pinggir sungai nggak ada jalan. Oh, jalannya belum dibangun kan. Kemudian di puncak bukit itu seolah-olah kemudian seolah-olah itu sebagai pemborosan, ya ada korupsinya iya kan gitu, iya kan. Tapi ini kan upaya pemerintah sebenarnya sesuai dengan perintah konstitusi, ya kan, untuk memang menggunakan APBN itu untuk public service obligation dan untuk ini negara kapitalisme melakukan, apalagi negara kita pasal 33 itu kan lebih kepada model sosialis, sosialis yang kemudian memang negara itu menguasai pasar sumber daya alam dan menggunakan uang untuk rakyat kan gitu ya. Dan kemudian ini tadi ya, yang framing Muslim ini saya bahas di sini ya. Jadi bacaan saya, framing ini tak lepas dari kecemasan Barat pasca konfrontasi Iran, Israel, Amerika ya, yang terjadi baru-baru ini ya. Bayangkan negara Muslim terbesar dunia 280 juta, cadangan nikel terbesar, sawit terbesar, migas kita itu juga masih banyak dan belum bisa produksi optimal. Kemudian kita berada pada jalur laut Selat Malaka yang jauh lebih besar daripada Selat Hormuz. Apabila kita itu memiliki kekuatan industri sekuat Cina, memiliki kekuatan pertahanan Ya, sekelas Iran gitu saja, ya kan? Lalu mandiri secara politik, ya bagi hegemoni lama atau bagi hegemoni Barat, bagi kaum kapitalisme, ya itu tentu saja bukan berita bagus. Ini mimpi buruk buat mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita narasikan, ya kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya membuat kajian khusus ya tentang Soros. Kenapa Soros itu melakukan seperti itu? Ada saya posting ya. Jadi Soros itu ya Soros itu punya teori. Teorinya Soros itu sebenarnya mengikuti Popper. Popper itu itu sebenarnya berhadapan-hadapan dengan pasal 33. Negara yang berdaulat penuh atas sumber dayanya ya Rusia, Hungaria, India akan selalu dibingkai sebagai negara tertutup atau berbahaya ya. Nah, jadi Popper, Popper, Popper itu ini ada filosof yang di, digandrungi oleh Soros. Itu mengatakan bahwa negara seperti Indonesia yang kemudian menerapkan pasal 33 itu disebut sebagai negara tertutup, bukan negara terbuka. Dan oleh karena itu, kalau negara itu tertutup, maka hegemoni yang kata Gramsci yang selalu dimenangkan lewat penguasaan wacana itu menjadi terhambat. Kenapa? Karena negara kemudian mengontrol itu kan gitu. Nah, jadi Gramsci mengatakan hegemoni itu kan dimenangkan lewat penguasaan wacana, narasi. Siapa yang menentukan negara mana berbahaya, dialah yang menentukan siapa boleh berdaulat. Nah, jadi eh, Soros itu dengan teorinya Gramsci itu menarasikan Indonesia berada di jalur berbahaya itu karena Indonesia itu
akan menjadi negara tertutup kalau menerapkan pasal 33 itu. Maksudnya tertutup itu ya dia nggak bisa masuk ke pasar, dia nggak bisa menguasai lagi. Dan negara lah yang kemudian mengontrol itu semuanya. Dan itu disebut sebagai negara tertutup. Dan makanya kemudian dia menarasikan berbahaya. Ya kan? Ini negara Muslim kemudian mulai menerapkan pasal 33 tertutup, tertutup buat dia, tertutup dia buat dia masuk ke pasar, tertutup buat dia kemudian juga menguasai narasi, ya kan? Karena kemudian kalau kalau itu dijalankan kan jaringan Open Society Foundation dan jaringannya yang kemudian membiayai media-media dan LSM itu kan kemudian menjadi dilarang seperti India. Dan ini saya kira Indonesia belum melakukan itu. Harusnya kan dilarang aja, kan nggak boleh jaringan media dan LSM dibiayai oleh Open Society Foundation karena kita tahu Open Society Foundation punya punya tujuan ini kan gitu. Nah, ini ini nanti kemudian dia sebut sebagai negara tertutup, negara yang kemudian tidak demokratis. Itulah kalimat yang kemudian dia mengatakan tidak demokratis itu kan gitu. Oke. Eh ya, ini saya tutup dengan kalimat yang mudah kita pahami, kebun kopi Gayo dan si tengkulak. Indonesia itu ibarat pemilik kebun kopi Gayo yang 30 tahun dipaksa menjual biji kopi mentah ke tengkulak. Ya, lalu kemudian kita membeli kembali kopinya dalam kemasan yang mahal. Kan gitu. Ini kan yang terjadi ya. Nah, suatu hari ia membangun mesin sangrai sendiri. Tengkulak berteriak, berbahaya. Nah, dia tengkulak ini akan bangkrut. Kenapa ya? Karena sekarang pemilik kebun kopi nggak mau jual kopi mentah, kopi binnya. Paling nggak disangrai. Kalau sudah disangrai kan kemudian ya dia punya pabrik sangrai, dia punya pabrik untuk mengolah dari sangrai, kemudian dibuat bubuk, kemudian dikemas, lalu dijual. Itu jadi nggak hidup. Itu kan yang dia larang itu, pemilik kebun kopi kamu jualan kopi doang, fokus aja di kopi gitulah. Nanti bijinya saya yang beli kan gitu. Nah ini sekarang pemilik kebun kopi pinter, enggak. Sekarang tak sangrai sendiri, kemudian tak jual dalam bentuk bin yang sudah disangrai, harganya naik, atau bahkan kemudian sudah dikemas dalam bubuk-bubuk yang kemudian dijual, tinggal kemudian kita beli dalam eh, kemasan bubuk-bubuk yang itu tentu nilainya menjadi lebih mahal daripada kopi dan ini mengancam para pemain-pemain pembeli kopi muntah yang kemudian punya pabrik sangrai dan kemudian pabrik-pabrik ya, apa untuk mengemas itu kan gitu. Nah, jadi model bisnis si Tengkulak ini akan hancur gitu. Ini yang terjadi. Dan seperti kisah N250 dulu, hmm, ketika mesin sangrai pertamanya hampir jadi, Tengkulak datang, nah, bukan dengan teriakan, tapi dengan surat utang, mesin itu dibongkar sebelum sempat menyala. Ini gambaran kita N250 itu udah capek-capek kita ya menyiapkannya dan tinggal kemudian dinyalakan, ya kan? Lalu kemudian dibongkar, gitulah, dibongkar oleh kaum kapitalisme dengan IMF itu kan bukan konspirasi, itu peristiwa yang sudah diakui gitu lah. Dan ini yang mesti kita sadari dan ini harus kita narasikan gitu ya. Jadi dulu mereka membunuh pesawatnya, kini mereka mencoba membunuh momentumnya ketika kemudian kita melakukan hilirisasi. Yang tidak pernah bisa mereka bunuh adalah misinya. Saya kira itu Pak Mengsti dan para jamaah sekalian apa yang ingin saya sampaikan untuk saya narasikan ulang berulang-ulang dengan berbagai sudut pandang agar kemudian bisa menembus ya sindrom dopamin digital itu loh ya. Itu memang harus kita tembus dengan berbagai cara dan upaya agar kemudian narasi ini itu bisa kita masukkan, dipahami dan kita tidak terpakan wacana narasi Antonio Gramsci yang mereka buat kan gitu. Nah, ini yang saya kira lemahnya di pemerintah Pak Prabowo juga ini. Padahal pemerintahan Pak Prabowo itu punya modal untuk bisa melakukan ini. Bikin narasi, dia punya Komcat, dia punya ASN, ya dia punya apa itu namanya ya apa SPPG sekian banyak. Ya, itu kalau kemudian narasi-narasi yang kayak begini itu wajib dibaca oleh mereka dan wajib dishare mereka, sebenarnya sudah menjadi kekuatan agar narasi ini viral, ya kan? Nah, masalahnya itu tidak terkonsolidasi gitu ya, tidak terkonsolidasi dengan baik.
sehingga kemudian kekuatan potensial untuk melawan narasi dengan narasi ini ya menurut saya sekarang ini kalah telak gitu itu ya dengan sindrom dopamin digital yang menggejala di kita melalui medsos. Saya kira itu Pak Mengesti, terima kasih kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.